Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizia Priyansyah. Saya semester 2 dari kelas 2A KPI, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Divisi Ibnu Khaldun Bogor. Saat ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Al-Quran dan Wahyu. Dosen dari pembimbing pengampu saya ialah Dr. Haji Ahmad Alim LC MA. Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologi diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qurana, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini menyiarkan anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Menurut M. Quraisyhab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan sempurna. Cara terminologi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam di generasi-generasi tanpa perubahan. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah, lalu pada Nabi Muhammad yang diterima oleh kepada kita umat muslim, ya. Yakni selanjutnya nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran alasan dinamainya dengan Al-Quran ialah karena banyak kata-kata Al-Quran terdapat dalam ayat. Nama-nama lain dari Al-Quran antara lain yang pertama yaitu Al-Furqan. Nah, Al-Furqan ini artinya pembeda antara yang benar dan yang salah, dengan berbunyi Tabarakalladzi nazzalal Furqana ala abdihi yakuna alamina nazira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Surat Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya nama-nama lain Al-Quran yang kedua adalah Al-Tanzil dengan berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihil ruhul amin. Artinya, dan semuanya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ya. Yang ketiga selanjutnya adalah Az-Zikir, pemberi peringatan. Ini ialah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dengan sesungguhnya kami benar-benar memelihara Quran. Surat Al-Hijr ayat 9, ya. Yang terakhir nama-nama dari Al-Quran yang keempat adalah Alkitab yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatin mubarakati inna kunna mundirin. Artinya, hai Min, dengan kitab Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Masya Allah. Selanjutnya ialah pengertian wahyu. Apa itu wahyu? Pengertian wahyu berasal dari bahasa Arab waha, yang berarti bersembunyi dan cepat. Dikatakan wahaitul ilahi atau auhaitu bila kita berbicara kepada seorang agar tidak diketahui orang lain. Wahyu adalah isyarat yang cepat.
Kata al-wahyu adalah bentuk masdar infinitif dan materi kata itu menunjukkan kedua makna dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, wahyu adalah pengetahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus diberikan kepada orang lain, yang diberitahukan tanpa diketahui orang lain. Nah, jadi wahyu itu adalah sesuatu dari yang kita tidak ketahui, dan itu tahu dengan isyarat-isyarat cepat. Jadi kita tuh mendapatkan wahyu, kita tidak tahu apa, lalu kita mendapatkan wahyu seperti apa yang kita rasakan, mendapatkan hidayah, mendapatkan dorongan atau apapun itu secara tidak langsung, itu namanya adalah wahyu ya. Itu diberitahukan kepada orang seluruh, masing-masing kita pasti akan melakukan wahyu sesuai dengan apa yang kita niatkan, insya Allah. Selanjutnya yaitu wahyu secara etimologi. Wahyu diartikan ilham bagi manusia, sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada ibu Nabi Musa. Wahyu diartikan insting binatang, sebagaimana wahyu yang disampaikan kepada lebah. Wahyu diisyarat yang cepat melalui kode atau isyarat seperti isyarat yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Wahyu diartikan dibisikan jahat setan kepada manusia. Nah, jadi itu wahyu yang dapat diartikan secara etimologi. Lalu kita berlanjut ke perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi tersebut ada beberapa, yakni satu, isi Al-Quran dan susunan kalimatnya menunjukkan mukjizat dan tantangan kepada manusia untuk menandinginya, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang kedua, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lafaznya menjadi ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang ketiga adalah Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir yang diperintahkan dicatat, sedangkan hadis qudsi semuanya diriwayatkan menurut khabar ahad dan tidak dibenarkan dicatat. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan makna atau isinya saja, sedangkan hadis qudsi bila mana perlu dapat diriwayatkan makna saja. Yang kelima adalah Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan perantara Jibril, sedangkan hadis qudsi kadang-kadang melalui Jibril atau dengan mimpi atau mungkin juga berupa ilham. Yang keenam, Al-Quran tidak boleh disentuh atau dibaca oleh orang junub, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Ada lagi, yakni garis besar isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Akidah Islam adalah tauhid, artinya kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam disebut juga agama tauhid, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nomor 2 adalah ibadah. Al-Quran bahas tentang bentuk pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian ini merupakan wujud rasa terima kasih hamba kepada Sang Khaliq atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Yang ketiga ialah muamalah. Dalam Al-Quran, ayat yang membicarakan masalah muamalah jumlah cukup banyak. Salah satunya adalah yang tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, kelanjutan dari garis besar isi kandungan Al-Quran. Yang keempat adalah akhlak. Akhlak. Ada 460 ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang akhlak. Di antaranya ayat yang berisi pokok akhlak yang baik adalah Quran surat An-Nahl ayat 90. Yang kelima adalah hukum.
Hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu hukum tentang akidah keimanan, yaitu lagi hukum tentang perbuatan manusia yang bagi menjadi hukum-hukum peribadatan dan hukum-hukum muamalah, yaitu seterusnya hukum tentang moral atau akhlak yang barusan tadi kita bahas, hukum termasuk itu dari akhlak. Nomor 6 yang terakhir yakni sejarah. Dalam Al-Quran banyak sekali disebut kisah sejarah umat terdahulu, misalnya kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Fir'aun, Ashabul Kahfi, kaum Ad, kaum Sumud, dan lain-lain. Kisah tersebut beragam dan mengandung pesan-pesan moral yang penting untuk direfleksikan umat Islam. Ya, ini dari materi pertama. Alhamdulillah sudah selesai. Ini sudah akan lanjut ke materi kedua. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi kedua, asbabun nuzul. Ya. Definisi asbabun nuzul. Asbabun nuzul menurut bahasa etimologi yaitu turunnya ayat Al-Quran dari kata asbab jama' asbaba yang berarti sebab-sebab. Nuzul artinya turun, yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan menurut istilah terminologi, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran menerangkan suatu hukum pada masa itu terjadi, baik berupa peristiwa atau pertanyaan. Asbabun nuzul menurut Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, asbabun nuzul itu berdasarkan kutipan dari Al-Zarqani. Asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Selanjutnya macam-macam asbabun nuzul. Ahmad Adil Kamal menjelaskan bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui 2 cara, yaitu yang pertama adalah ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang diajukan pada Nabi Muhammad SAW. 2. Ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. Selanjutnya adalah riwayat. Riwayat asbabun nuzul. Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Al-Wahidin mengatakan tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya. Lalu kesedihan riwayat asbabun nuzul. Kesedihan riwayat asbabun nuzul yaitu keabsahan asbabun nuzul harus melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang sahih adalah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh ahli hadis. Lebih spesifik lagi ialah riwayat dari orang yang terlibat dan mengenai peristiwa pada saat wahyu diturunkan. Riwayat tabi'in yang tidak merujuk pada Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap dhaif atau itu lemah. Ya. Riwayat tentang turunnya suatu ayat setelah terjadi peristiwa. Maka turun surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi artinya, istri-istri adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka adalah tempat bercocok tanaman itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan beri kabar pada orang-orang beriman. Ya. Lalu kedudukan asbabun nuzul yaitu mengetahui sebab-sebab turunnya ayat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam memahami Al-Quran. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran ada fungsi dan manfaat tersendiri.
Kisah-kisah berkenan dengan turunnya ayat Al-Quran. Kisah Utsman ibnu Maz'un dan Amr ibnu Ma'di Karib. Kedua sahabat ini menganggap bahwa minuman keras khamr diperbolehkan dalam Islam. Mereka berargumen dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Maidah ayat 93 yaitu sebagai bunyi berikut. Artinya, kita berdosa bagi orang-orang yang beriman dengan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan yaitu dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah Maha menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Maidah ayat 93. Kisah berkenan dengan turunnya ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah, kiblat atau Ka'bah. Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha mengetahui. Masya Allah. Jadi apapun yang kita sambil lakukan, Maha Allah itu di mana-mana, dan Allah itu Maha mengetahui. Kegunaan asbabun nuzul. Ada beberapa kegunaan yang dapat dipetik dari mengetahui asbabun nuzul, yaitu antara lainnya: 1. Mengetahui sisi-sisi positif hikmah yang mendorong atau hukum. Yang kedua, dalam mengkhususkan hukum bagi siapa yang pegang dengan akidah bahwasanya ungkapan teks Al-Quran itu didasarkan atas kekhusyuan. Sebab nomor 3, yaitu kenyataan menunjukkan bahwa ada kalanya lafaz dalam ayat Al-Quran itu bersifat umum dan terkadang memerlukan pengkhususan. Itu sendiri justru terletak pada pengetahuan tentang sebab turun ayat itu. Yaitu terakhir, kesimpulan tentang asbabun nuzul ini adalah mengetahui dan mempelajari asbabun nuzul itu sangatlah penting sekali, terutama bagi yang ingin mengkaji tafsir dan bahkan sebuah kewajiban bagi para ahli tafsir. Cara mengetahui asbabun nuzul yakni yang pertama adalah mengetahui riwayat-riwayat yang sahih. Yang kedua adalah menggunakan lafaz fa'at ta'qibiyah yang bermakna maka atau kemudian. Yang ketiga adalah dipahami dari konteks yang jelas. Yang keempat, tidak disebutkan secara tegas terhadap redaksi. Ada ulama berpendapat yaitu sebagian penjelasan tentang hukum kedudukan asbabun an-nuzul dalam pemahaman Al-Quran sangat membantu dalam memahami Al-Quran. Itu sudah kesimpulan dari nuzul, maka ini sangat penting sekali yang ingin mengkaji tafsir, mengetahui ahli tafsir dan lain juga. Selanjutnya kita membahas materi ketiga, yaitu dengan judul hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Rahasia dibalik pengulangan ayat-ayat Al-Quran, salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu kepada manusia, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Karenanya, isyarat mengenai komunikasi tersebut dapat dilihat pada surat Ar-Rahman ayat 4. Mengajarkannya pada bicara, yaitu dalam bahasa Arab, Allamahul Bayan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan beberapa pola komunikasi. Informasi yang disampaikan berulang-ulang menjadi salah satu di antara pola komunikasi yang diajarkannya. Selanjutnya, tujuan pengulangan ayat Al-Quran. Adapun adanya pengulangan menurut Quraisy Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Karim menyebutkan para ulama tafsir menyatakan dalam setiap pengulangan kata pada Al-Quran pasti memiliki makna yang sedikit atau banyak berbeda dengan kata yang diulang tersebut. Penjelasan para ulama mengenai hikmah pada pengulangan tersebut bersifat ijtihad karenanya apabila terdapat beberapa perbedaan, maka dimungkinkan karena perbedaan sudut pandang yang digunakan. Penjelasan dari tujuan pengulangan Al-Quran.
Sekarang hikmah pengulangan ayat Al-Quran atau juz amma. Nah, menarik sekali nih. Ini banyak sekali poin-poin yang harus kita resapi ketika kita mengulangi ayat Al-Quran. Banyak hikmah yang bisa kita dapat. Yang pertama ialah penjelasan mengenai urgensi masalah. Pengulangan yang terjadi pada konteks ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sangatlah penting, sebagaimana halnya pengulangan dalam surat Ar-Rahman. Para ulama berpendapat mengenai rahasia pengulangan dalam rahmanya itu dikarenakan betapa pentingnya menampakkan aneka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat melimpah, bahkan tidak akan pernah sanggup dihitung dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Mizan, At-Tabatabai menjelaskan adanya pengulangan ayat dalam tersebut mengandung isyarat mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekiranya banyak bagian-bagiannya. Ciptaan tersebut terbentang di langit dan bumi, darat dan laut, bahkan manusia dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang mengatur segala hal tersebut berada pada pengaturan yang bermanfaat bagi golongan manusia dan jin. Karenanya, kemanfaatan tersebut akan telah berlaku di dunia maupun di akhirat kelak. Pendapat yang hampir sama dinyatakan oleh Al-Bikai dalam Nazmun Durar. Bahasanya adalah pengulangan ayat dalam surat Ar-Rahman adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandang sifat rahmat yang tercurah kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Dari sini dapat dilihat bahwa nama Ar-Rahman memiliki makna keluasan anugerah dan ketercakupannya bagi semua ciptaannya. Masya Allah. Jadi ini tuh penjelasan soal mengenai masalah urgensi yang menunjukkan bahwa sangat penting untuk mulai surat atau juz amma ya. Lalu yang kedua B, agar yang disampaikan lebih merasap ke dalam hati manusia. Pengulangan dalam Al-Quran baik itu secara redaksi atau masalah bertujuan agar manusia lebih mampu meresapi kandungan maknanya. Seperti dalam surat Al-Fatihah pada ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu pada ayat ketiga terdapat pengulangan lafaz yang sama dengan ayat pertama, yaitu Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana di atas hanya terjadi pada redaksinya saja, namun tidak terjadi pengulangan pada hakikat maknanya, sehingga pengulangan di atas bertujuan agar manusia lebih dapat meresapi mengenai betapa besar rasa sayang Allah kepada manusia. Masya Allah. Mengutip pendapat Rashid Rida dalam tafsir Al-Manar menyebutkan bahwa pada ayat ketiga surat Al-Fatihah menjelaskan mengenai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemeliharaan dan pendidikannya. Sedangkan dalam ayat pertama bertujuan untuk menjelaskan bahwa surat turun membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, meskipun redaksi pada ayat tersebut diulang ataupun sama, namun memiliki makna yang berbeda. Pendapat di atas perkuat dengan Quraisy Shihab dan tafsir Quran Al-Karim yang menyebutkan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat ketiga surat Al-Fatihah bukan pengulangan ayat pertama dari sisi substansi maknanya. Pengulangan tersebut untuk menekankan bahwa pendidikan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut pada ayat kedua bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menginginkan pamrih sebagaimana sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Pendidikan dan pemeliharaan tersebut semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicurahkan kepada para makhluk ciptanya. Lalu yang ketiga, terakhir, menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terdapat beberapa hal yang diulangi dalam Al-Quran, yaitu khusus yang berkaitan dengan kisah. Pengulangan dalam satu kisah menggunakan redaksi yang berbeda dan tidak ada kontroversi di dalamnya. Syekh Muhammad berpendapat dalam tafsir juz amma bahwa ini sangat mustahil
dilakukan oleh manusia kecuali bagi yang maha mengetahui, ya, kecuali bagi maha yang mengetahui. Seperti kisah Nabi Musa, ya, Nabi Musa yang terdapat pada surat Toha ayat 9 sampai 14, khususnya dalam kalimat wadi tua pada ayat ke-12 surat Toha yang berbunyi yaitu inni ana rabbuka fala akhla'na laika innaka bi'wadil muqaddim quwa. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Wah. Kisah di atas berulang dalam surah An-Naml ayat 7 sampai 12, ya, ayat 7 sampai 12. Pengulangan tersebut meskipun masih pada pembahasan mengenai kehidupan Nabi Musa, namun berbeda dalam pemaparannya. Salah satu perbedaan tersebut dapat dilihat pada surat Taha, khususnya ayat 11 12 yang menunjukkan bahwa Nabi Musa tengah berada di tempat yang diberkahi karena Allah meminta dia untuk melepaskan sandalnya. Wallahu a'lam bishawab. Isyatani aulia nasyi. Ini penjelasan dari hikmah mual Al-Quran atau Masya Allah, begitu luar biasa, ya. Seperti dalam surat Al-Fatihah pada ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu pada ayat ketiga terdapat pengulangan lafaz yang sama dengan ayat pertama, yaitu Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengulangan yang di atas hanya terjadi pada redaksi saja, namun tidak terjadi pengulangan pada hakikat maknanya, sehingga pengulangan di atas bertujuan agar manusia lebih dapat bersapi dan mendapat besar kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, ini sudah dijelaskan, dan ini sebagai pengingat kita untuk saling mengingatkan, mengulangi bacaan Al-Qur'annya, ya. Alhamdulillah, kali ini kita sudah mengunjung akhir dari pembahasan pengulangan ayat dalam Al-Quran. Kesimpulannya kali ini adalah dalam pembahasan ini penjelasan para ulama mengenai hikmah pengulangan surat ayat suci dalam Al-Quran tersebut bersifat ijtihad. Hikmah tersebut betapa pentingnya menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat melimpah, bahkan tidak akan pernah sanggup dihitung dalam kehidupan manusia. Masya Allah. Pengulangan ayat dalam surat tersebut mengandung isyarat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat oleh Al-Bikai dalam Najmul Durar bahwa rahasia adanya pengulangan ayat dalam surat Ar-Rahman adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandangkan sifat rahmat yang tercurahkan kepada semua makhluk tanpa kecuali. Ar-Rahman memiliki makna keluasan anugerah dan ketercakupannya bagi semua ciptaannya. Dalam kandungan surat Al-Fatihah, yakni bertujuan agar manusia lebih dapat meresapi mengenai betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia. Masya Allah. Ya, ini penjelasan dari barusan mengenai pengulangan ayat suci Al-Quran. Bagus sekali pembahasan ini, ya. Pembahasan kali ini materi keempat, yaitu struktur bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran atau Quran, bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, 114 surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Selanjutnya, umat Islam percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril.
berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 30 tahun. Berapa? Yaitu sudah berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Adam, dan diakhiri dengan Muhammad. Kata Quran sebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk hukum syariah dan jurisprudensi Islam, fikih, termasuk fikih. Setelah melaksanakan salat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar barat mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Subhanallah. Jadi itu. Al-Quran memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan secara adil, objektif, dan tidak memihak. Penulisan Al-Quran dan perkembangannya. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dilakukan serta diselesaikan pada masa Muhammad yang merupakan seorang Arab. Sementara pertanggungan isi Al-Quran berada pada Allah, sebab kemurnian dan keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah. Sementara itu, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa transformasi Al-Quran menjadi teks saat ini tidak diselesaikan pada zaman Muhammad, melainkan proses penyusunan Al-Quran berlangsung dalam jangka waktu sejak zaman masa Khulafaur Rasyidin hingga masa Utsman bin Affan, yakni masa Muhammad. Masa Muhammad, menurut riwayat para ahli tafsir, ketika Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran, yakni Zaid bin Tasbit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu beberapa pelempah kurma, pelempah batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pena, potongan, tulang-tulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah ketiga yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Quran qiraat yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek Iyahjah antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar penyalinan mushaf yang dipegang Hafsah yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Standar tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan rasa. Utsman yang digunakan hingga saat ini bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berada dalam standar yang dihasilkan perintahkan untuk memusnahkan atau dibakar. Dengan proses ini, Utsman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam pada masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran. Lalu selanjutnya Suwaid bin Ghaflah berkata, Ali mengatakan, katakanlah segala yang baik tentang Utsman. Demi Allah, apa yang telah dilakukan mengenai mushaf-mushaf Al-Quran sudah atas persetujuan kami. Utsman berkata, bagaimana pendapatmu tentang isu qiraat ini? Saya mendapat bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa qiraatnya lebih baik dari qiraat orang lain. Ini hampir menjadi suatu kekufuran. Kami berkata, bagaimana pendapatmu?
Ia menjawab, aku berpendapat agar umat bersatu pada satu mushaf sehingga tidak terjadi lagi perpecahan dan perselisihan. Kami berkata, pendapatmu sangat baik. Insyaallah, ini yang dikatakan oleh Ali. Lalu menurut Syekh Mana Al-Qatatan dalam Mahabit fi Ulum Al-Quran, keterangan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para sahabat. Nah, ini selanjutnya struktur Al-Quran. Struktur Al-Quran ialah 114 surah, 30 juz dan 6.238 ayat menurut riwayat Hafsah. 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur dan 6.214 ayat menurut riwayat Warsy. Secara umum, Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian yang dikenal dengan nama juz. Pembagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Quran dan waktu 30 hari. Terdapat pembagian lain disebut manzil yang membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Selanjutnya surah. Setiap surah dalam Al-Quran terdiri atas sejumlah ayat, mulai dari surah-surah yang terdiri atas 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar, surat An-Nas, dan surat hingga surat yang mencapai 286 ayat, yakni surat Al-Baqarah. Surat-surat umumnya terbagi ke dalam sebagian pembahasan yang disebut rukuk. Surat Makkiyah dan Madinah. Makkiyah dan Madaniyah menurut tempat diturunkannya, surah-surah dapat dibagi atas golongan. Makkiyah surat Makkah dan golongan Madaniyah surat Madaniyah. Dan ini berdasarkan tempat dan waktu yang diperkirakan terjadi penurunan surah maupun ayat tertentu, di mana surat-surat yang diturunkan sebelum Muhammad berimigrasi atau hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surah Makkiyah, sementara surah-surah yang turun setelah tergolong sebagai surah Madaniyah. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, kita sudah memasuki materi kelima, yaitu dengan judul Ilmu Munasabah mengenai studi relevasi Al-Quran. Munasabah itu ialah sebuah konsep di dalam ulum Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayatnya, dan antara ayat dengan nama surah yang menjadi tema sentralnya. Pengertian munasabah. Pengertian munasabah menurut bahasa berarti musyakallah, serupaan, dan mukarabat, kedekatan. Menurut istilah ulumul Quran, munasabah berarti mengetahui tentang berbagai hubungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Quraisy Shihab Didik 2000 nomor 75 sampai 76. Yaitu selanjutnya macam-macam bentuk munasabah Al-Quran. Ada sekiranya ada 8. Yang pertama yakni hubungan atau korelasi antara satu surah dengan surah sebelumnya. Satu surah berfungsi menjelaskan surah sebelumnya. Contohnya, surah dengan contoh suratnya Al-Baqarah ayat 6 dengan awal surat Ihdinas siratal mustaqim, yang sebelumnya berfungsi menjelaskan sebelumnya. Al-Baqarah ayat 2 yaitu berubah menjadi Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi seperti itu. Yang nomor 2 adalah hubungan antara nama surah dengan isi atau tujuan surah. Pada umumnya, nama-nama surah diambil dari suatu masalah pokok yang terdapat dalam surat tersebut. Contohnya, surat An-Nisa, nama An-Nisa karena memang persoalan pokok yang terdapat dalam surah tersebut adalah menyangkut persoalan perempuan. Yang ketiga, hubungan antara Fawati Al-Suwar ayat pertama
yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surah. Hal ini dapat melalui jumlah huruf-huruf yang dijadikan sawati al-suwaran. Menurut hasil penelitian Rashid Khalifah, huruf yang dipakai menjadi khawatir surat adalah huruf-huruf yang dominan dipakai dalam ayat yang terdapat dalam surat tersebut, dan beberapa jumlah huruf tersebut terpakai selalu dapat dibagi 19, yakni jumlah huruf yang dipakai dalam lafaz. Iya, yang dipakai dalam lafaz. Selanjutnya nomor 4, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam surat. Dengan surat contohnya yang dapat kita lihat, bisa dilihat pada surat Al-Mukmin. Yang kelima, hubungan antara suatu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat. Selebihnya mungkin seperti surat Al-Mukmin. Yang keenam, kalimat dengan suatu ayat contoh dapat kita lihat pada ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu sama dengan demikian, hampir semuanya sama, hanya mungkin berbeda sedikit spesifik dalam suatu perbedaan kalimat. Yang nomor 6, perbedaan ayat sama seperti 5 dan 4. Yang nomor 7 ialah hubungan antara faslihah dengan isi ayat. Faslihah surat ayat 25 surat Al-Ahzab. Yang 8, hubungan antara ayat terakhir dalam suatu surat dengan ayat pertama surah berikutnya dapat kita lihat pada ayat 96 surat Al-Waqiah dengan ayat 1 surat Al-Hadid. Ya, bisa dilihat di surat tersebut. Ya, bagi manfaat mempelajari munasabah, susunan surat dan ayat dalam Al-Quran bersifat tauhihi, sedangkan munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad. Jadi setiap orang bisa mencari hubungan munasabah antara berbagai hal di dalam Al-Quran. Karena itu pengetahuan ini sangat bermanfaat dalam perintah dengan Al-Quran dalam konteks dakwah. Pengetahuan tentang munasabah berhubungan dalam mencari korelasi dan kontekstual ayat-ayat yang diangkat menjadi materi dakwah. Yang selanjutnya ialah materi ke-6 yang berjudul klasifikasi dalam Al-Quran. Al-Quran beserta pembahasannya. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi tentang petunjuk dan pedoman untuk hidup umat Islam. Di dalam Al-Quran terdapat tafsir yang mengutip dari ayat sebelumnya dan memiliki tafsirat, sehingga untuk memahami ayat-ayat tersebut secara tekstual dan kontekstual dibutuhkan klasifikasi tafsir Al-Quran untuk memudahkan umat Islam dalam mencari suatu topik dalam Al-Quran. Ya, jadi ini dari awal pembahasan. Selanjutnya, tujuan klasifikasi dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Secara otomatis seseorang minimal harus mengetahui tentang pengklasifikasi yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, pengklasifikasi ayat dalam Al-Quran terbagi atas 2, yaitu makiyah dan madaniyah. Objek kajian dengan mengidentifikasi tersebut menjadi menarik karena kita akan mendapatkan banyak berbagai macam pertanyaan yang terkait dalam klasifikasi ayat Al-Quran selalu beragam. Selanjutnya, mengklasifikasi ayat Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, pengklasifikasi ayat Al-Quran itu dalam Al-Quran terbagi atas 2, yaitu makiyah dan madaniyah. Pengklasifikasi ayat Quran bergantung pada situasi ayat tersebut turun. Pada ulama sejak dahulu menggunakan berbagai metode untuk mengetahui suatu ayat termasuk surat makiyah atau madaniyah. Lalu kemudian ada pula beberapa teori pendukung dalam merumuskan pengertian makiyah dan madaniyah. Lalu menurut Al-Zarqani di dalam kitabnya yang berjudul Manahilul Irfan, yaitu kita dapat membedakan dan mengetahui ayat yang mansuh dan nasikh, yakni apabila terdapat 2 ayat atau lebih mengenai suatu masalah, sedang hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat itu bertentangan. Yaitu selanjutnya pengertian makiyah. Dalam merumuskan pengertian makiyah, kita akan menemukan beberapa teori.
Namun kali ini kita akan menggunakan teori mulahadhatun zaman itu teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran. Meskipun ada ayat-ayat yang turun di luar Makkah, ada 58 surat Al-Quran yang diyakini sebagai murni Makkiyah. Kemudian ada 30 surat Makkiyah yang persis ayat-ayat Madaniyah. Selanjutnya pengertian. Seperti halnya Makkiyah, kami pun dalam mendefinisi Madaniyah berdasarkan pada teori mulahadhatu zaman an-nuzul, ada 18 surat yang merupakan Madaniyah murni. Kemudian ada 16 surat yang merupakan surat Madaniyah yang isi ayat Makkiyah. Itu selanjutnya ciri-ciri Makkiyah. Ciri-ciri surat Makkiyah yang ada dua jenis ciri-ciri dalam Makkiyah, yaitu ciri-ciri yang bersifat qat'i dan yang bersifat aglabi. Ciri-ciri khas yang bersifat qat'i, setiap surat yang terdapat ayat sajadah di dalamnya adalah surat Makkiyah. Sebagai ulama mengatakan bahwa jumlah ayat sajadah ada 16 ayat. Setiap surat yang di dalamnya terdapat lafaz qalla adalah Makkiyah. Al-Ummani dalam kitabnya Al-Mursyidu fi Waqi Tilawatil Quran menerangkan bahwa bagian separuh Al-Quran yang terakhir itu sebagian besar turun di Mekah. Dalam sasarannya pada umumnya golongan-golongan yang keras kepala atau yang a priori menentang ajaran Islam. Maka lafal kala digunakan untuk beri peringatan yang tegas dan keras kepada mereka. Sedangkan surat yang terdapat di dalam lafaz dan ada ya ayyuhan nasu, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Hajj. Ciri-ciri khas yang al-ghalib ayat-ayat dan surat-surat pendek-pendek, nada perkataannya keras dan agak bersajak seru untuk beriman kepada Allah dan hari kiamat dan menggambarkan keadaan surga dan neraka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Madaniyah. Khas yang bersifat qat'i, setiap surat yang mengandung izin berjihad atau menyebut hal perang dan menjelaskan hukum-hukumnya adalah Madaniyah. Setiap surat yang memuat penjelasan serinci tentang hukum, pidana, faraid, hak perdata, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata, pemasyarakatan, dan kenegaraan adalah Madaniyah. Ciri-ciri khas yang bersifat aglabi, surat-surat panjang-panjang, sebagian ayat-ayat pun panjang-panjang dan gaya bahasa cukup jelas di dalam menerangkum hukum-hukum agama. Terakhir simpulannya ini dari pembahasan klasifikasi dalam Al-Quran, yaitu simpulannya adalah pada intinya pengertian surat Makkiyah maupun Madaniyah sejak dulu sulit untuk dirumuskan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan berbagai metode para ulama dalam merumuskan perbedaan. Kemudian menentukan surat yang termasuk ke dalam Makkiyah atau Madaniyah itu pun sangat beragam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Talha dan Qatadah, di mana pada Ali Abu Talha terdapat 24 surat Madaniyah, sedangkan terdapat 26 surat Makkiyah, dengan sisanya adalah surat Makkiyah. Selain itu, sebagian ulama juga mengatakan bahwa terdapat sekitar 94 surat Makkiyah dan Madaniyah sekitar 20 surat. Terlepas dari penetapan yang beragam tersebut, kita akan dapat berkesimpulan dengan melihat uraian penjelasan pada pembahasan di atas bahwa ternyata unsur utama dalam pengklasifikasian ternyata sangat vital dan bersentuhan langsung dalam menentukan hikmah kedudukan sebuah hukum dalam Al-Quran. Yang terakhir, materi kita ini adalah berjudul Ijaz Al-Quran. Latar belakang Ijaz Al-Quran, bila dukungan Allah terhadap Rasul-Rasul terdahulu berbentuk ayat-ayat kauniyah yang memukau mata dan tidak ada penjelasan bagi akal untuk menantangnya, seperti mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah,
Maka mukjizat Nabi Muhammad berbentuk mukjizat akliyah, mukjizat yang bersifat rasional yang senantiasa menantang akal manusia. Gimana mukjizat? Mukjizat bila dukung Allah terhadap rasul-rasul terdahulu berbentuk ayat-ayat kuaniyah yang memukau mata dan tidak ada penjelasan bagi akal untuk menantangnya, seperti mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Maka mukjizat Nabi Muhammad bentuk mukjizat akliyah, mukjizat yang bersifat rasional yang senantiasa menantang akal manusia. Pengertian mukjizat. Iza merupakan bentuk masdar dari kata azza, aja yujizu. Iza mu'jizun atau disebut lemah, lawan dari kodrah atau juga mampu yang artinya melemahkan. Pelakunya yaitu yang melemahkan dinamakan mu'jiz bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawannya dinamakan mukjizat. Tambah tak marbutoh pada akhir kata mengandung makna mubalaghah superlatif. Definisi secara istilah. Definisi mukjizat menurut ulama yaitu perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditangani, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Mukjizat didefinisikan oleh ulama antara lain sebagian satu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa namun tidak mampu melayani tantangan tersebut. Istilah lain dari kata mukjizat. Mukjizat dalam Al-Quran dengan istilah ayat, tanda atau bukti. Dalam Quran surat Al-An ayat 109 yang berbunyi Aqsamu billahi jahda amwanihim aja'ahum ayatan wa minun nabiha Qul innamal ayatu indallahi wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa sungguh jika datang kepada mereka datang sesuatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah, sungguhnya mukjizat itu hanya berada di sisi Allah, dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman? Nah, jadi seperti itu. Ada lagi mukjizat dalam disebutkan Al-Quran dengan istilah bayyinah. Quran surat Al-A'raf ayat 73 yang berbunyi wa ila syamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairah qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'tal fi asfillahi wa lam tamassuha bisu'in fayaqudakum adabin alim. Artinya, dan kaum kepada Sumud, dan kami telah mengutus pada kaum saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu. Wanta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan pengguna apapun, yaitu yang karenanya kamu akan ditimpa kesiksaan yang pedih. Quran surat Al-A'raf
nomor 7 ayat 73. Yaitu selanjutnya pandangan tentang ijaz. Pandangan tentang ijaz Abu Ishaq Ibrahim An-Nazm dan pengikutnya dari kaum Syiah seperti Al-Murtad berpendapat bahwa mukjizat Al-Quran adalah dengan cara sirhaf atau pemalingan. Namun ini dibantah dan tolak oleh Al-Qadi Al-Abu Bakar Al-Bakilani. Ya, yang kedua adalah beberapa ulama berpendapat Al-Quran itu mukjizat dengan balagnya yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingnya. Yang ketiga itu sebagian lain berpendapat sebagai kemukjizatan Al-Quran adalah karena ia mengandung badi yang sangat unik dan berbeda dengan apa yang telah dikenal dalam perkataan orang Arab. Selanjutnya kadar ijaz. Yang dimaksud dengan ijaz adalah batasan yang disebut banyak, dikit, besar sampai kecilnya ijaz yang dimiliki oleh Al-Quran. Nomor 1 yang satu adalah golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa mukjizatan itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran. Nomor 2, sebagian ulama berpendapat sebagian atau sebagian besar dari Al-Quran. Ya, itu. Ketiga, ulama yang lain berpendapat mukjizatan itu cukup hanya dalam satu surah sekalipun pendek. Selanjutnya aspek kemukjizatan Al-Quran. Pertama yaitu kemukjizatan dalam aspek bahasa, suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal orang Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran benar-benar terpaku oleh gaya bahasanya. Mereka berupa menandingi Al-Quran, namun mereka sanggup sehingga mereka berkata Al-Quran bukanlah karya manusia biasa penyusunannya, sudah menggunakan kekuatan sihir. Kenyataan ini mereka diabadikan Allah dalam Al-Quran, Quran surat nomor 74 ayat 25 sampai 25. Nomor 2, aspek ilmiah Al-Quran. Menurut Manna Al-Qatim terletak pada dorongan Al-Quran untuk senantiasa berpikir. Artinya Al-Quran membangkitkan pada diri setiap manusia kesadaran ilmiah dengan menggunakan akal untuk memikirkan dan memahami dirinya dan alam semesta. Nomor 3 yaitu kemukjizatan hukum. Imam Al-Qurtubi dinilai sebagai ulama pertama yang menggarisbawah di aspek kemukjizatan Al-Quran dari segi petunjuk atau syariat petunjuk yang tersimpul dalam Al-Quran. Mengandung 3 pokok ajaran yaitu akidah syariah dan ibadah. Cara yang dipergunakan Al-Quran dalam menetap hukum Hakim Husain Al-Munawwarah menyebut pertama secara mujmal untuk masalah ibadah. Yang kedua, agak jelas dan terperinci tentang hukum jihad. Dan ketiga, yaitu jelas dan terperinci seperti masalah hutang piutang. Yang terakhir adalah bukti ijaz Al-Quran, yaitu bukti ijaz Al-Quran mukjizatan dari segi kebahasaan. Terdapat beberapa cerita yang mendukung kemukjizatan Al-Quran seperti kisah Ibnu Al-Mu'afaf, Al-Walid Ibnu Al-Mughirah, Musailamah Al-Kadz dan lain sebagainya. Mukjizat dari segi peristiwa masa lalu tentang jasad Fir'aun yang diselamatkan. Mukjizat Al-Quran sebagai masa yang akan datang. Kemenangan kerajaan Bizantium terhadap kerajaan Persia. Tentang kemenangan umat Islam dalam perang Badar. Yaitu lagi urgensi pemahaman ijaz Al-Quran dengan memperhatikan bahwa Al-Quran sebagai mukjizat yang telah memiliki dasar terbukti yang kuat seperti yang telah kita paparkan sebelumnya, yang kita jelaskan. Kita merasa perlu mengetahuinya sebagai salah satu upaya untuk memahami keadaan Al-Quran dan dalam konteks mukjizat Al-Quran. Masya Allah, subhanallah, telah sampai dari penghujung pembahasan kita. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam materi. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita resapi, apa yang kita bahas ini menjadi bakal wawasan ke depan, ilmu yang berguna dan bermanfaat nanti bagi kedepannya dan bisa diamalkan.
dan bisa jadi sapi belajar. Dan bagi saya adalah jangan lupa belajar dalam keadaan apapun, karena belajar kita bisa mengetahui bagaimana kita menjadi ke depan menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya Mizi Apriansyah, kelas 2 AKPI. Atas penjelasan pemaparan materi dari awal sampai ujung ini, semoga dapat ala semuanya mendengarkan membaca. Kurang lebihnya mohon maaf atas tutur kata yang tidak baik atau disengaja atau tidak sengaja. Wabillahi bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.